pembukaan bulan K3 nasional tahun 2023, 12 Januari sampai dengan 12 Februari 2003. Dengan tema, ini Bapak-bapak bisa baca ya, terwujudnya pekerjaan layak yang berbudaya K3 guna mendukung keberlangsungan usaha di setiap tempat kerja. Ini tema ini langsung dari Kemenaker Pak ya, Kementerian Tenaga Kerja. Bukan PP yang buat, tapi Kemenaker. Oke, harapannya sih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kerja dengan budaya K3. Begitu Pak ya. Tema untuk bulan K3 tahun 2003 dan slogan-slogan K3. Untuk bulan K3 ini Pak, di sini sudah ada materinya, ada 17 poin. Silahkan didengarkan dan dijalankan Pak. Yang pasti materinya berdasarkan tema yang sudah ditentukan Kemenaker ya. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Nomor 1, kunci keselamatan ada di tangan Anda. Artinya apa Pak? Untuk di keselamatan itu Pak, yang tahu itu pertama kita. Jadi kita kenapa yang tahu kita. Makanya sebelum bekerja harusnya Bapak itu asesmen dulu lokasi kerjanya seperti apa. Oh ini kayak di galian, ini licin, nggak bisa, ini harus diperbaiki. Seperti itu Pak, itu salah satu bentuk kunci keselamatan ya dan kelancaran. Nomor 2, keselamatan Anda dalam bekerja membuat keluarga bahagia. Sudah jelas Pak ya. Kalau Bapak di sini sehat, yang di rumah enggak kepikiran, Pak. Tapi kalau Bapak di sini sakit, tanya aja di rumah pasti kepikiran, Pak. Ya. Yang ketiga, jangan mengambil jalan pintas, patuhi aturan keselamatan. Nah, maksudnya jalan pintas ini, Pak, contoh, harusnya pekerjaan itu pakai scaffolding, Bapak mungkin gendong-gendongan atau naik tangga yang tidak standar, itu ya jalan pintas ya. Atau di galian harusnya lewat jalur kosongan, sampean lewat jalur muatan. Itu contohnya Pak ya. Jalan-jalan pintas itu jangan diambil Pak. Nah, meskipun memang lebih cepat, lebih efektif, tapi pasti berbahaya. Yang keempat, keselamatan dan kesehatan adalah kunci membuka jalan menuju kesuksesan. Itu Pak ya. Artinya begini Pak. Di dalam diri itu kalau sudah selamat, sudah sehat, itu mau ngapa-ngapain gampang Pak. Mau usaha ini, mau usaha itu, mau berbuat apapun, kalau kita selamat, kalau kita sehat, apapun bisa. Nah, tanya nih Pak Guan nih, meskipun dia banyak duit, kalau udah sakit bisa apa gitu ya kan? Begitu ya Pak Guan ya? Nah, itu Pak. Terus nomor 5, menjaga keselamatan berarti menjaga harta Anda yang paling berharga. Nah, artinya gini Pak, kalau uang itu bisa dicari, tapi kalau nyawa itu enggak bisa. Artinya aset utama di dalam diri itu adalah kesehatan, keselamatan diri pribadi. Kalau Bapak meskipun banyak harta, tapi tangannya kurang satu, ya enggak nyaman Pak hidupnya Pak. Itu artinya diri sendiri adalah aset Pak ya, aset yang paling mahal. Kalau mobil Avanza banyak dijual, tapi nyawa enggak ada dijual Pak. Kalau ketahuan jual nyawa pasti ditangkap. Nomor 6, poinnya berdoa sebelum bekerja, konsentrasi saat bekerja, safety pasti terjaga. Sudah pasti ya Pak ya, karena kita sebagai umat yang berkeyakinan, salah satu untuk mencapai sesuatu adalah berdoa. Nomor 7, keselamatan tidak pernah libur, karena bahaya tidak pernah cuti. Nah, jadi yang pernah saya omongin Pak,
yang namanya suatu kecelakaan itu nggak tahu kemana aja, kepada siapa aja, jam berapa, mau laki mau perempuan, mau tua muda, kaya miskin, selama Bapak bekerja itu ada potensi diserang kecelakaan. Akan tetapi ada pengendaliannya Pak. Itu ya. Hari esok adalah hadiah bekerja selamat pada hari ini. Hari esok adalah hadiah bekerja selamat pada hari ini. Nah, artinya gini Pak, ketika kita sudah selamat kerja hari ini, pasti besok kita bisa melaksanakan lagi sebagai wujud atau bentuk kepedulian terhadap diri, sehingga kita itu bisa melaksanakan kembali. Hari ini tidak selamat, besok ya tidak bisa kerja, gitu Pak ya. Jangan menyepelekan peralatan safety karena bisa menjadi potensi bahaya. Nah, artinya di sini itu lebih ke APK Pak. Yang kita pakai ini APD, tapi ada APK lagi tambahannya ya, peralatan safety. John, APK sama APD beda ya? Nah, APK itu kayak gerinda, ada covernya, las pakai apa? Kacamata, apron, tameng, dan lain-lain ya. Itu APK-nya ya. Kalau APD yang mandatory yang wajib kita pakai ini, gitu ya. Terus ingat selalu tanpa persiapan tidak aman. Artinya gini Pak, sesuatu itu kalau nggak diplanningkan, nggak direncanakan, itu menurut materi ini itu akan lebih mengundang bahaya Pak. Jadi apa-apa itu kalau sudah dimatangkan, direncanakan, nah, sudah diusahakan, pasti lebih baik daripada nggak ada rencana Pak ya, atau nggak punya planning. Berikutnya, tubuh Anda adalah masa depan Anda. Cintailah tubuh Anda mulai dari sekarang. Oh sudah pasti Pak ya. Tadi tubuh ini aset Pak. Apalagi kayak yang belum nikah gitu kan, kalau dia ndak good looking mungkin agak sulit Pak. Karena sekarang perempuan itu selain good looking suka juga yang mandiri Pak ya. BCA sama BRI Pak. Itu. Terus nomor 12, lebih baik Anda meluangkan waktu untuk keselamatan daripada Anda kehilangan waktu karena tidak selamat. Nah, artinya gini Pak. Jadi sebelum kerja kayak mobil, cek rem dulu, cek oli dulu, cek dam dulu, spion dulu. Daripada nanti langsung kerja tapi nggak dicek, tahu-tahu insiden kan ruginya banyak sekali Pak ya. Nah, yang berikutnya, perilaku yang baik dapat mencegah diri kita dari kecelakaan. Sudah pasti Pak ya. Nah, ketika kita berkendara dalam kondisi konsentrasi, fit, itu lebih baik daripada baru bangun tidur, belum mandi, atau habis begadang gitu ya. Itu salah satu penunjang keselamatan dari kecelakaan. Berikutnya nomor 14, semua kejadian kecelakaan dapat dicegah. Ini yang seperti saya omongin Pak. Semua kecelakaan itu dapat terjadi kapan saja, akan tetapi ada pengendaliannya. Bisa dicegah, tapi dia juga bisa datang semaunya, tapi kita punya pengendalian Pak ya. Pengendaliannya apa-apa aja, nanti safety itu yang lebih mengetahui. Paling enggak, contoh, kalau kita kerja ketinggian, pasti takut jatuh, pengendaliannya apa? Body harness, seperti itu Pak ya. Kerja listrik, takut kesetrum, pengendaliannya apa? Pakai sarung tangan listrik. Jangan biarkan kecelakaan menghentikan kita. Oh sudah pasti Pak. Jadi gara-gara kecelakaan nih, yang harusnya planning A, planning B, planning C, sampai planning apa aja, kalau kecelakaan satu, semuanya berubah, semuanya menghentikan kegiatan lain. Bahkan bisa menyetop Pak.
Anda tidak akan bisa pulang tanpa bekerja dengan selamat. Udah pasti Pak ya. Jadi seperti yang diomong-omongin yang sering-sering, pergi semangat, pulang selamat. Kalau pulangnya tidak selamat, Bapak tahu sendiri. Yang terakhir, keselamatan tercermin pada tindakan, bukan pada perkataan. Nah, ini yang paling poinnya Pak. Jadi untuk sebuah keselamatan itu, poinnya itu bukan seperti kata-kata saya ini, adalah yang paling penting adalah tindakannya Pak ya. Tindakannya artinya apa? Kalau ngomong doang gak dikerjain, itu sekalipun omongannya bener, sekalipun omongannya cerdas, masuk akal, kalau tanpa dilaksanakan itu hasilnya nol besar Pak. Nah, mendingan sedikit bicara tapi memahami, tapi dilaksanakan. Contoh kecilnya APD ya. Sebenarnya APD itu Pak, di mana-mana proyek itu sepele Pak. Sepele itu sudah klasik banget kalau masalah APD itu ya. Artinya yang paling sering terjadi itu APD, tapi yuk kita kok masih sering gitu loh. Padahal kan kalau dipikir cuma pakai helm, pakai sepatu gitu kan, kok susah betul gitu. Itu untuk diri sendiri, bukan untuk kita kok. Nah, nanti kalau udah kena paku, kena batu, nggak bisa mancal gas, nah, sepele kan Pak, gara-gara nggak pakai sepatu aku nggak bisa kerja, nggak dapat duit. Nah itu Pak, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Patuhi komitmen Kemenaker tentang ini ya tadi ya, bulan ketiga temanya ini, silakan dibaca, direnungi, diresapi. Semoga apa-apa yang kita citakan di sini tercapai. Seperti itu Pak ya. Pergi semangat, pulang selamat, dan bawa duit yang paling banyak sebaskom untuk rumah. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan sia-sia gitu. Seberapa besar pun profit yang diperoleh perusahaan, tapi kalau sampai ada satu saja kejadian, kerugiannya tidak bisa terukur lagi, tidak bisa diukur dengan profit. Untuk itu singkat saja saya ingatkan kembali, bapak-bapak di sini semua bekerja, namun ada di rumah yang menunggu, ada yang sangat menunggu dan sangat merasakan kehilangan jika sesuatu terjadi pada bapak-bapak atau ibu-ibu di sini. Artinya pastikan keselamatannya, pastikan keamanannya, jalani prosedurnya, pastikan SOP berjalan. Itu saja saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kedisiplinannya selama ini, tetap dipertahankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu melindungi kita, menjaga kita, dan memudahkan segala tindakan dan pekerjaan kita. Amin. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Bapak semua, mulai dari PU, kontraktor, subkon, dan Bapak. Saya mengingatkan kembali, safety bukan tanggung jawab baju merah. Safety tanggung jawab kita semua. Mungkin dari sini saya sampaikan kembali ke teman-teman. Kalau ditegur sama teman-teman safety, itu cuma sebagai bagian dari peringatan atau mengingatkan Bapak semua supaya kerja aman. Saya ingin dari yang bekerja di sini, saya minta berangkat dari rumah selamat, pulang kerja kembali ke rumah dalam keadaan selamat. Mungkin di sini saya minta sekarang siap gerak, Mas, maju di depan Mas. Nah. Oke. Saya minta tolong
tangan kanan pegang dada sebelah kiri. Apa yang saya sampaikan tolong diucapkan bareng-bareng. Oke, sudah semua ya? Saya berjanji. Bila mana saya bekerja tidak aman, tolong ingatkan saya supaya bekerja dengan aman. Safety adalah tanggung jawab saya. Terima kasih, Pak. Siap, gerak. Sudah tepat, gerak. Ya, mungkin itu dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir di pagi hari ini. Mungkin baru ini ya Pak, cuma luar biasa. Itu pun itu sudah menandakan bahwa perhatian dari pihak owner pada kita. Jika untuk teman-teman dari BP, kemudian dari teman-teman lapangan, ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan mengadakan di acara hari ketiga ini ada donor darah. Harapannya nanti ya dari kawan-kawan semua bisa melakukan donor darah. Jangan takut, tentunya nanti akan diperiksa dulu kesehatannya layak atau tidak untuk donor darah. Bahwasanya donor darah ini tentunya kita akan memberikan status darah kita yang akan berguna bagi orang lain yang membutuhkan. Donor darah ini juga merupakan akan membantu kita di istilahnya di kesehatannya. Kalau saya baca literatur, ini juga bermanfaat terhadap jantung kita. Yang kedua juga, meskipun secara kita donor darah, maka tubuh juga akan langsung bereaksi untuk tulang belakang lah, istilahnya di kedokteran itu langsung bereaksi bahwa dia akan langsung menggantikan dengan darah yang baru, tentunya dengan proses yang sedemikian rupa. Jadi nanti setelah donor darah kita beristirahat dulu beberapa menit, nanti ada minum macam snack dari kita itu juga untuk mengembalikan kesehatan kita. Jangan langsung istilahnya langsung kembali bekerja, jangan dulu, nanti istirahat dulu selama beberapa menit, karena terkadang ada yang karena mungkin percaya diri langsung aja bekerja, jadi nanti bisa istirahat dulu sebentar di dalam. Mungkin itu dari saya untuk kegiatan hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.